lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan memulaikan acara ibadah daring kita pada saat ini. Di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, mari satukan hati kita dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih di hari yang luar biasa ini. Engkau masih memberi kepada kami kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama dalam situasi dan kondisi yang begitu sangat baik. Di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami yakin ada hadirat-Mu, ada kuasa-Mu, dan ada firman-Mu yang akan dibentangkan sebentar. Kami serahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kau pimpin dan Engkau urapi kami semua. Dari hamba-hamba-Mu, baik akan memimpin pujian, maupun semua tim yang terlibat dalam musik dan seluruhnya, sampai kepada hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan pengurapan khusus daripada Tuhan, agar supaya kami semua bisa diberkati oleh Tuhan. Dan ibadah ini kami persembahkan hanya untuk Engkau, guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Pimpinnya Roh Kudus, urapi kami semua dan alaskan ibadah kami yang luar biasa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita masih dipertemukan kembali saat ini. Kita diberi kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Senantiasa kita memuji nama Tuhan bersama, meninggikan namanya, kita sembah bersama. Allah kita Allah yang maha hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Meskipun banyak badai yang menimpa kepada kita atau di dalam hidup kita, Tuhan selalu menopang. Haleluya. Haleluya. Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Haleluya. Saat
di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sempurna tahan dalam tekanan, dalam kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau yang memilih kami. Di saat kami Engkau hadapkan dengan badai persoalan, badai sakit penyakit, badai kekurangan, Bapa, Engkau tidak mengizinkan kami berjalan sendirian. Bahkan Engkau selalu menopang kami, Bapa. Dan kami tidak dapat memilih itu, Tuhan. Kami hanya dapat memandang salib-Mu. Engkau rela mati di kayu salib. Engkau rela menebus dosa-dosa kami. Dosa-dosa yang banyak kami perbuat, Tuhan. Haleluya. 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 Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Kami rindu Engkau Yesus. Meskipun badai menerpa hidup kami ya Tuhan, Engkau tak izinkan kami berjalan sendirian. Engkau yang menopang kami Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang agung. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Tentunya diberkati oleh Tuhan, amin. Nah, tentunya kita percaya ya bahwa Yesus Allah kita, Allah Maha Penyembuh, amin. Allah Maha Dahsyat, amin. Mari kita katakan, aku percaya. Yesus, aku percaya. Haleluya.
Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita siapkan hati jiwa roh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menguatkan di dalam kehidupan kita. Di saat kita melewati badai penyakit, badai persoalan, Yesus tidak tinggal diam. Bahkan Yesus tidak mengizinkan kita jalan sendirian. Tuhan selalu menopang kita. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Ingat Bapak dan Saudara, kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat pecinta ibadah online. Kita telah menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini mari kita buka hati, kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang luar biasa, yang memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah. Kau berikan kesehatan yang sempurna, dan dengan kesehatan ini Tuhan, kami buka hati kami untuk taburan kuasa firman-Mu. Hamba-Mu siap untuk menaburkan, dan biar Roh Kudus yang akan menerjemahkan, memberikan bahasa yang sama, sehingga kami dapat mengenal firman-Mu dengan berbagai macam pelajaran yang Kau ajarkan pada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pecinta ibadah online, besok Jumat itu sudah masuk pada Jumat Agung, di mana Tuhan sudah mengawali dengan berbagai macam kesengsaraannya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang penderitaan Yesus di Taman Getsemane. Penderitaan Yesus di Taman Getsemane. Setelah penetapan perjamuan malam, Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke satu taman yang namanya Taman Getsemane. Tidak jauh antara loteng Yerusalem yang digunakan ke Getsemane, perjalanan itu tidak jauh. Apalagi perjalanan itu sering dilakukan, dan Getsemane itu dikenal betul oleh Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya, sehingga mereka berjalan dengan keadaan yang biasa begitu. Hanya Yesus yang mengalami perbedaan yang luar biasa. Kenapa berbeda? Karena malam itu akan terjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Yesus sudah terasa saat itu. Maka Yesus mengajak muridnya untuk datang berdoa. Mari kita baca Matius 26 ayat 36 dan 37. Matius 26 ayat 36 dan ayat yang ke-37. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Yesus sebagai manusia sejati malam itu mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena dia ngerti sebentar lagi kematian akan menjemputnya. Dan kematian Yesus bukan kematian yang wajar, kematian yang tidak wajar. Keadaan inilah yang membuat jiwa Yesus terguncang. Keadaan inilah yang membuat manusia Yesus yang biasanya tegar, yang biasanya memiliki berbagai macam kebijakan, hari itu runtuh semuanya. Dia mengemban misi Allah. Dia mengemban penyelamatan untuk dunia. Dan untuk menyelamatkan dunia ini, Yesus harus mati di kayu salib. Di tengah ketakutan itulah Yesus masih memberi pelajaran kepada para muridnya.
Yesus masih menjadi contoh dan teladan yang hebat, yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Matius 26 ayat 39 dan 41, ayat 39 sampai 41. Ini yang ditakuti oleh Yesus. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali pada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus harus meminum cawan hukuman Allah. Yesus harus menanggung dosa seluruh isi dunia ini. Maka dia betul-betul ngeri melihatnya. Bayangkan, jika disuruh nanggung kesalahan orang lain, sedangkan orang lain dia enak-enak. Yesus harus meminum cawan hukuman Allah. Dosa dunia dan hukuman bagi dunia harus dipikulnya, bahkan sampai pada kematian yang mengerikan. Bayangkan, bayangkan kalau kita disuruh menanggung kesalahan orang lain. Begitu kita tanggung kesalahannya, orang lain sukacita. Orang lain menikmati hidupnya, betapa sedihnya. Tetapi itulah yang harus dilakukan oleh Yesus. Itulah yang harus dilakukan. Nah, Yesus harus mati, meninggalkan para muridnya yang belum memiliki kesiapan iman. Sekali lagi, Yesus harus mati, harus meninggalkan para muridnya yang belum yang belum memiliki kesiapan iman. Yesus harus mati, meninggalkan para muridnya yang belum mengerti makna doa yang sesungguhnya. Ketakutan inilah juga ada di benak Yesus. Petrus, Yohanes, Yakobus dianggap oleh Tuhan murid-murid yang lebih hebat dari teman-temannya, murid-murid yang rohaninya jauh lebih tinggi dari teman-temannya. Itu saja diajak berdoa, dia tidur, apalagi teman-teman mereka. Nah, ini yang membuat tambahan kegalauan Yesus. Ini yang membuat kekacauan dalam hati Yesus. Maka Yesus memberikan pelajaran yang pendek pada dia. Berjaga-jagalah. Karena doa itu memiliki khasiat yang luar biasa. Doa itu memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Oleh sebab itu, Yesus balik mengajak para muridnya, Petrus terutama, ayo toh Petrus berdoa. Dan akhirnya dia mengatakan berjaga-jagalah. Nah, jadi Tuhan mengajarkan memang roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Semua orang percaya, bahkan orang yang bukan Kristen pun percaya bahwa doa itu memiliki kekuatan yang hebat. Tetapi mereka lebih suka untuk aktivitas lain daripada doa. Amin. Betul Bapak Ibu. Jadi
Orang lebih banyak beraktivitas macam-macam yang mengeluarkan energi yang besar, yang mengeluarkan dana yang besar. Tapi untuk doa mereka tidak mau. Di semua gereja, jika diadakan ibadah doa, pasti jauh lebih sedikit yang hadir. Maka Tuhan mengatakan, ini loh, dagingnya ini loh, ya, kedagingan ini yang membuat kelemahan di dalam kehidupan kita. Rohnya kuat, tapi dagingnya lemah. Kedagingannya suka yang repot. Tetapi masalah doa dia abaikan. Di Taman Getsemane inilah Tuhan ingatkan pada kita tentang bagaimana doa kita. Dalam Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti kehendakku, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Manusia Yesus masih ngeri. Manusia Yesus masih melihat sesuatu yang sangat menakutkan yang ada di depannya. Kenapa? Karena Yesus belum memiliki, manusia Yesus belum memiliki kepasrahan total. Manusia Yesus belum memiliki penyerahan total dalam hidupnya. Ini yang diajarkan. Yesus saja masih meragukan. Manusia Yesus saja masih meragukan dalam penyerahan totalnya. Tetapi Yesus adalah Tuhan. Dia hanya memberi sekedar contoh. Yang kedua, dia mulai berdoa lagi. Dia mulai berdoa lagi dan dia tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Dia mengatakan, ya kalau memang cawan itu ada untukku, siap. Nah, doa pertama kepasrahan belum 100%. Masih tawar-menawar. Dan doa yang kedua itu kepasrahannya mulai meningkat. Antara iman, pikiran, jiwa menyatu. Seperti doa inilah yang dicontohkan oleh Yesus. Kita juga harus di dalam doa itu iman, pikiran, dan juga jiwa harus menyatu. Supaya hasilnya tidak ragu-ragu. Hasilnya tidak mungkin. Tetapi ada satu kepastian. Ya, doa yang diawali, yang dilandasi dengan satu kepastian. Hasilnya bukan ketakutan. Tetapi kalau doa yang dilambari atau dilandasi dengan keraguan-raguan, walaupun kita sudah mengatakan kata amin, rasa-rasanya kita belum menikmati dan belum menerima. Matius 26 ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Yesus tidak menawar. Yesus pasrah total. Nah, lalu Yesus berdoa untuk ketiga kalinya. Di ayat 44, pemantapan bahwa Yesus siap menjalani misi Allah, walaupun harus badannya hancur, walaupun harus dihina oleh banyak orang, walaupun semuanya dikorbankan, siap demi seluruh manusia, seluruh isi dunia selamat. Yesus siap untuk melakukannya. Nah, dengan kepasrahan inilah Yesus nampak tenang. Dia datang kepada para muridnya yang sedang tidur pulas.
Dan dia mulai membangunkan mereka. Di tengah kesulitan yang mendalam dan di tengah suasana yang kacau, Yesus mengajar, berdoalah dengan pasrah, total di dalam kehidupanmu, maka kamu akan menikmati ketenangan hidup. Apakah hasilnya? Tidak tahu, tapi aku tenang. Sama seperti nyanyian yang mengatakan hatiku tenang. Segala sesuatu yang dihadapi dengan ketenangan hati akan menghasilkan sesuatu yang positif di dalam hidup kita. Ingat, manusia Yesus yang masih belum siap untuk menghadapi. Kenapa? Karena masih 50% percaya, penyerahan dan sebagainya. Tetapi manusia Yesus yang sudah berdoa untuk kedua kali, menyerahkan total kepada Allah, siap Tuhan, maka hasilnya adalah dia masih dapat membangunkan muridnya. Dia masih memberi contoh pada muridnya ketegaran yang luar biasa. Yesus ditangkap di Taman Getsemani bukan dengan keadaan yang takut. Yesus ditangkap di Getsemani bukan dengan kecemasan, tetapi Yesus ditangkap di Getsemani dengan ketegaran yang kuat. Karena apa? Dia sudah berdoa kepada Bapa dan percaya 100% bahwa Bapa akan memberikan yang terbaik, keberhasilan bagi misi Yesus. Hari ini mari kita belajar. Doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang dilandasi dulu, tenang dulu. Bukan dalam keadaan bingung lalu kita berdoa. Jangan, tenang dulu. Kenapa tenang? Aku tahu Tuhan ada di sampingku. Aku tahu Dia ada di hatiku. Aku tenang. Begitu kita tenang, kita berdoa. Mungkin hanya 1-2 kalimat, tetapi doa yang dilandasi ketenangan akan membawa hasil yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini satu pelajaran, satu contoh, satu keteladanan yang telah Kau berikan kepada kami. Saat Engkau di Getsemani, berawal dari ketakutan, berawal dari kekacauan, dan ketakutan dan kekacauan itu Engkau kuasai dengan ketenangan untuk berdoa kepada Bapa. Ketenangan berdoa kepada Bapa inilah menghasilkan kekuatan yang Kau gunakan untuk maju di kayu salib. Biarlah pelajaran hari ini Tuhan termeterai dalam hati, dalam jiwa kami, sehingga kami dapat menerapkan doa dengan ketenangan hidup. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, mari kita memperhatikan beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Sekarang bukan 3M lagi, tetapi 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Harus hafal dan harus dipraktekkan. Yang kedua, peserta ibadah online, tolong kalau Bapak Ibu berkenan di like. Kalau Bapak Ibu berkenan di share pada teman lain. Dan yang lebih penting, tolong diberi komentar. Ya, komentar itu sebagai masukan bagi kami, sebagai tim IT kami untuk menambah atau untuk meningkatkan pelayanan mereka. Karena tanpa komentar Bapak Ibu, ya hanya itu-itu saja. Dengan komentar Bapak Ibu, tim IT kami akan berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kritik dan saran. Yang ketiga,
doakan ibadah online. Karena ibadah online ini musuhnya hujan. Ya, ibadah online itu musuhnya hujan. Supaya setiap kami mengadakan syuting tidak terjadi hujan, itu yang pertama. Yang kedua, banyak yang nonton. Harapannya banyak yang nonton. Karena dengan ditonton kami dapat memberitakan Injil pada mereka. Mari kita akhiri dengan kita berdoa. Kami akan berdoa untuk suasana bangsa dan negara kami. Tolong Bapa, Putra dan Roh Kudus, urapi para pemimpin-pemimpin kami, dari Presiden, Menteri, sampai seluruh angkatan bersenjata, untuk mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan. Jamah mereka semuanya, sehingga mereka semuanya boleh berlaku dengan adil pada seluruh suku bangsa, seluruh bahasa, dan seluruh agama. Adil seadil-adilnya. Beri keleluasaan khususnya kepada umat Kristiani untuk bisa menyebarkan Injil seluas-luasnya tanpa ada larangan. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang menjaga anak-anak-Mu di bumi Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan. Engkau jaga semuanya, Engkau lindungi mereka semuanya, khususnya anak-anak Tuhan. Beri kemakmuran, beri keberhasilan dalam mereka bekerja. Dan kami juga berdoa untuk COVID Bapak. Tolong Bapak ini segera berakhir dan kami boleh hidup normal kembali. Meskipun harus memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tapi kita lebih bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan ekonomi mulai bangkit dan kemakmuran mulai terasa di Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Bapak, kami mengucap syukur Kau telah memberkati ibadah online kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tibalah saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan tugas kami masing-masing. Namun sebelum itu kami masih menyatukan hati berdoa untuk Bapak Hinanto yang kesehatannya agak kurang. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Untuk Ibu Suheni yang sakit gula, dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Untuk Pak Budi yang jatuh, Tuhan juga urapi dengan kekuatan kuasa-Mu, dan dalam nama Yesus jadilah sembuh. Untuk Pak Gito dan juga untuk Ibu Sriono yang minta percepatan pemulihan, di dalam nama Yesus Engkau telah dipulihkan. Dan Octavianus Indrawijaya, dalam nama Yesus Engkau telah diganti organ-organ tubuhmu yang baru. Maka terimalah dengan iman dan lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati 6 saudara kami. Engkau telah jamah, Engkau telah pulihkan, Engkau telah berikan mujizat yang luar biasa. Dan saat ini kami masih berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Bu Bambang, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bu Bing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, dan Mbah Darto. Jamah Tuhan, tumbuhkan iman percayanya, sehingga dengan iman percaya yang Kau tumbuhkan, mereka menikmati sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah, berkat-Mu Kau curahkan. Jemaat yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau.
Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.